Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami berempat akan mencoba mendemonstrasikan hasil dari percobaan simulasi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Farhan Abidin. Saya Muhammad Syahatian Tawaki. Saya Taryo Ajis Pratama. Saya Zefa Bagas Permana. Jadi perusahaan HP Logistik itu dia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi chip. Nah, kendala sistem produksi itu saat ini yaitu pada proses quality control yang masih berjalan secara manual dan di mana energi manajemennya yang berjalan kurang efisien. Nah, seperti itu, inovasi yang kami lakukan adalah berupa mengimplementasikan sistem otomasi konveyor pada QC dan energi manajemen untuk perusahaan AP Logistik ini yang didemonstrasikan dengan simulasi proyek menggunakan Factory IO dan ada PLC Mitsubishi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Factory IO yang digunakan oleh perusahaan AP Logistik. Nah, dari sini Factory IO yang saya jelaskan terdapat beberapa komponen yang digunakan. Terutama komponen utama ada berupa machining center yang terdapat 3 unit machining center. Nah, fungsinya machining center ini untuk merubah produk raw material menjadi base material. Nah, di sini terdapat 3 buah emitter untuk menghasilkan produk dan diproses oleh machining center tersebut. Hasil dari produk machining center tadi akan keluar dan bergerak melalui konveyor. Setelah produk tersebut bergerak melalui konveyor, nanti di sini terdapat 2 buah sensor, yaitu ada vision sensor. Nah, vision sensor tersebut dapat mendeteksi produk blue base material dan metal base material. Kemudian ketika sensor bergerak, nanti outputnya akan menggerakkan pivot arm sorter. Nah, di sini kita menggunakan 2 pivot arm sorter dan terdapat electric switchboard 2 buah. Nah, untuk electric switchboard yang pertama ini digunakan untuk pengoperasian sistem keseluruhan dari pabrik tersebut. Sedangkan untuk electric switchboard yang kedua digunakan untuk pengoperasian konveyor. Nah, jadi untuk pengoperasian yang utama ketika tombol start dinyalakan, untuk semua sistem yang ada di dalam pabrik akan bergerak. Sedangkan untuk electric switchboard yang kedua ini hanya untuk merubah analog dari konveyor tersebut untuk merubah jadi smart energy. Cukup. Nah, selain menggunakan vision sensor, di sini juga menggunakan diffuse sensor yang fungsinya untuk menghitung produk material yang bergerak pada konveyor. Nah, ketika produk yang bergerak pada konveyor dihitung oleh diffuse sensor, ketika produk tersebut belum mencapai target, maka sensor akan mengaktifkan mode hemat energi. Nah, mode hemat energi tersebut yaitu konveyor akan bergerak secara lambat. Oke, selanjutnya sensor reflektif. Sensor reflektif di sini digunakan untuk menggerakkan pivot arm sorter. Ketika material melewati sensor reflektif, maka pivot arm sensor akan bergerak kembali ke posisi awalnya. Di sini saya akan memulai menjelaskan pembuatan ladder programnya. Jadi pertama seperti biasa kita mulai dengan start system, di mana start system ini dia akan men-trigger dari main controller, dan dari main system ini akan men-trigger emitter serta robot-robot yang terdapat pada mesin-mesin factory AP Logistik ini. Dalam ladder tersebut terdapat juga ada main sys ini, di mana ia akan men-trigger konveyor 1, konveyor 2, dan konveyor 3.
Lalu ada conveyor U itu dia sebagai memori aja. Lalu terdapat sebuah vision, yaitu dia akan mendeteksi bagian chip yang berbahan logam untuk vision 2, dan untuk vision 1 ini dia akan mendeteksi chip yang berwarna biru. Ketika chip biru melewati vision biru dan sensor tersebut dapat mengaktifkan pivot arm sorter, di mana akan mendorong chip tersebut melalui conveyor nomor urut 7, dapat terlihat dalam header program. Nah, fungsi dari sensor 1 ini ketika chip tersebut sudah melewati sensor tersebut, dia akan membalikan pivot arm sorter kembali pada posisi semula. Lalu terdapat dari emitter tersebut, dia akan men-trigger ulang emitter 1, emitter kedua, dan emitter ketiga, yaitu pada awal tersendiri, yang akan menghasilkan produk baku yang akan diolah melalui mesin tersebut menjadi chip. Terus ada bagian yang dimana conveyor pada conveyor 1. Nah, pada conveyor 1, conveyor 2, dan conveyor 3 ini masing-masing untuk masing-masing emitter untuk masing-masing chip. Nah, conveyor 1 ini dia akan menggerakkan chip warna hitam, chip berbahan logam, dan akan melanjutkannya kepada conveyor utama. Lalu untuk conveyor kedua itu akan menghasilkan chip berwarna hijau, yang dimana akan mentransferkan pada conveyor utama juga. Lalu untuk conveyor yang ketiga ini dia akan mengantarkan chip dari emitter ketiga, yaitu chip berwarna biru, dan akan diantarkan kepada conveyor utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat penggunaan dari OPC itu sendiri. Jadi di sini kita menggunakan OPC dari Mitsubishi, yaitu MX OPC. Jadi yang awalnya tadi kita sudah mendesain beberapa laddernya ini, bisa dilihat. Misalnya kita contohkan pada line yang satu saja, yaitu ada start system yang X0 dan stop system X1, emergency X10. Nah, jadi ini semua setelah kita sudah menyelesaikan laddernya, barulah kita masukin satu persatu di MX OPC-nya. Jadi kita tag dulu ini, masukin semuanya. Nah, setelah semuanya masuk, sebelumnya jangan lupa untuk developernya ini sendiri kita harus menyesuaikan propertinya. Misalnya kalau kita menggunakan di sini kita menggunakan TPR, maka setupnya sendiri kita harus TPR. Nah, nanti kita bisa menggunakan monitor kacamata ini, monitor view, bisa untuk memperlihatkan value dan juga quality-nya. Biasanya kalau ini good berarti ini tersambung. Nah, kemudian kita ke Factory I/O. Di Factory I/O ini sendiri kita buka di driver. Nah, nanti di configuration-nya kita tentunya push server kita cari dulu. Kita ambil Mitsubishi, kemudian kita browse node-nya. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Barulah kita akan menyambungkan aktuator dan juga sensor yang ada di Factory I/O ke server Mitsubishi MX OPC-nya. Nah, barulah setelah semuanya sudah masuk dan connect, barulah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur mode hemat energi itu sendiri. Pertama, dimulai dari laddernya. Bisa dilihat di sini fitur mode hemat energi ini baru bisa aktif ketika kita mengaktifkannya sendiri, mulai dari HMI yang sudah ditampilkan di sebelah kanan layar. Kemudian dari conveyor utama itu yang hidup tadi, yang awalnya digital, kemudian kita ubah atau convert menjadi word terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini, kita ubah dulu, kemudian nanti hasilnya itu akan dikali untuk menyesuaikan dengan tegangan ataupun kemampuan dari conveyor. Bisa dilihat ada 5, 2, dan juga 0. Kemudian setelah semuanya di convert, nantinya akan convert kembali dari yang word ke integer.
yang bisa dilihat di sini dari awalnya 327 ribuan bisa sampai jadinya 5 di sini nantinya. Dan setiap konveyor utama itu nantinya akan diubah menjadi konveyor berbasis analog agar kecepatannya bisa kita manipulasi ataupun bisa kita rubah. Kemudian di sini ada counternya, yang dimana counternya ini untuk menghitung produk-produk yang masuk, dan juga ini ada ton ini adalah delay waktunya. Jadi di sini saya mengombinasi bahwa ketika waktu tercapai dan juga counternya belum tercapai pula, alhasil nanti mode hemat energi akan aktif. Namun ketika timer masih berjalan dan counternya atau produk sudah terpenuhi targetnya, maka sistem akan tetap berjalan seperti biasa. Baiklah, kemudian saya akan melanjutkannya ke simulasinya secara singkat. Baik, ini simulasinya. Pertama akan dimulai dengan sini bisa dilihat kalau sistem sudah mulai hidup. Sini kita misalkan produknya itu targetnya 5 dalam waktu 10.000 milisecond atau 10 detik. Dengan syarat tadi kita harus menghidupkan mode hemat energinya. Nah, bisa dilihat di sini mode hemat energi sedang berjalan. Nah, saya reset dulu. Nah, bisa dilihat di sini waktu terus berjalan sementara counter baru 1. Nah, karena targetnya kita 5 dan waktunya sudah melebihi atau tercapai, maka mode eco akan aktif. Bisa dilihat di sini konveyornya mulai berjalan lambat dan juga ada beberapa lampu yang hidup sebagai indikatornya. Kemudian kalau kita ingin melihat apakah ini benar mode hemat energi atau enggak, bisa dilihat dari konveyornya berjalan lambat. Tapi bisa kita kembalikan kembali dengan cara mereset ataupun mematikan dari mode hemat energinya seperti berikut. Konveyor akan berjalan seperti biasa lagi. Selesai. Setelah ini kan sudah ada penjelasan dari Factory I/O, ladder, dan juga dari PC OPC-nya. Kemudian untuk melengkapi dari sistem ini digunakanlah salah satu sistem SCADA yang namanya HMI. Jadi fungsi HMI ini secara umum untuk mengatur seluruh sistem hanya dalam satu tempat saja. Jadi untuk meringkas lah. Dalam komponen HMI yang kami gunakan ini dalam kontrol sistem AP logistik itu terdapat tombol button untuk start system, stop system untuk menyalakan, lalu juga ada indikatornya. Kemudian ada tombol eco on dan eco off dengan indikatornya, dan eco itu merupakan indikator untuk melakukan mode hemat energi. Kemudian ada button untuk reset dari mode hemat energi itu sendiri. Lalu juga ada tombol emergency, dan kemudian di sisi kanan ada tombol untuk indikator lampu dari emitter. Yang emitter ini bisa dilihat adalah seluruh proses dari munculnya barang yang akan kemudian diproses oleh machinery. Kemudian dari sini akan dilihat indikator dari main conveyornya. Nah, main conveyor ini akan mengatur semua dari main conveyor yang lain, conveyor 1, 2, dan 3. Dan ketika main conveyor itu menyala, otomatis bisa diatur juga kapan conveyor 1, 2, 3 akan menyala. Lalu juga ada 3 robot yang digunakan setiap jalur, ada 3, ada indikatornya pula. Kemudian ada 2 line untuk sorting yang dilakukan indikator pula di sini. Kemudian juga ada counter input dan counter output yang akan menampilkan, dan juga dari operator juga bisa melakukan input indikatornya yang dari counter. Misal kita ingin berapa barang target yang harus kita capai, jadi akan diinput misal 5 di sini, lalu counter outputnya akan menampilkan jumlah barang yang sekarang setelah dicapai oleh sorting line ini. Kemudian juga dari timer inputnya dan timer output kurang lebih sama, namun yang diinput waktu tempuh. Misal dalam satuan 1000 itu jadi ada 1 second yang akan harus ditampilkan di sini. Kita coba operasikan sekarang. Dan di sini ada start system.
otomatis semua akan menyala, dan bisa dilihat juga dari emitter mengeluarkan darah. Dan di sini indikator sistem menyala dan semua indikatornya konver 1, 2, 3. Lalu juga ada robot 1, robot 2, dan robot 3 melakukan prosesnya. Dan di sini barang-barang yang dihasilkan terrandomize ya. Setelah diproses sesuai dengan kategorinya masing-masing, dia akan meluncur. Dan kita lihat, misal kita coba proses dari counter itu yang kita inginkan ada 5 barang. Dan ketika ada yang masuk barang, akan mencoba. Lalu setelah counter input ditentukan, misal 5, kita coba tentukan waktu outputnya. Misal kita ingin selama 10 detik, jadi kita input 10.000 yang menandakan 10 detik. Kita coba lakukan, dan sorting 1 akan menyalakan ketika jalurnya akan masuk. Sekarang kita coba mode echo on. Timer akan bergerak. Dan ketika timernya sudah berjalan sesuai waktunya, namun barang yang di counter tidak sesuai dengan target, akan melakukan mode echo atau mode hemat energi. Jadi akan melambatkan konvernya seperti ini, dan barangnya akan terhitung. Kemudian kita coba lagi, misal ada 5 barang tetap, tapi waktunya dipercepat, misal 1000, menandakan 1 detik. Kita coba lagi, dan kita reset dulu. Sini tetap terjaga dan mode echo-nya tetap menyala, karena ya itu kan tadi 10 detik saja tidak sampai, apalagi ini sedetik gitu. Kita coba lagi, misal 5 detik, namun kita tambahin lagi waktunya, misal 15.000 atau 30.000 saja supaya aman. Kita coba reset ego. Dan bergerak waktunya. Ya, dan 3. Ini sudah mulai 20.000, sudah 20 detik. 4. Nah, ini kan karena waktunya mepet ya. Tadi kan sudah dicoba untuk percobaan keduanya ya, untuk 5. Sekarang kita coba lagi untuk 1, untuk memastikan ekornya itu tidak perlu menyala. Nah, ini kan sudah memenuhi barangnya, dan timernya juga sudah tidak perlu sampai 30 detik untuk bisa melakukan 1 barang. Jadi modenya tetap berjalan seperti biasa dengan kecepatan seperti biasa.